Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Cloud Computing. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Setiawan dengan NPM 213510241 dan teman saya bernama Mirza Hardian Muhammad dengan NPM 213510352. Yang pertama, definisi cloud computing. Apa itu cloud computing? Istilah cloud computing merujuk pada cara informasi diakses dari lokasi jauh seperti dalam awan atau ruang virtual. Cloud computing dapat memiliki sifat public atau private. Public cloud menyediakan layanan secara terbuka di internet untuk umum, sementara private cloud hanya menyediakan layanan untuk orang-orang tertentu. Gampangnya seperti ini, cloud computing itu kita memiliki komputer, namun tanpa harus memiliki komputer fisiknya. Jadi kita hanya mengakses komputer kita melalui jaringan internet. Jadi komputer tersebut disediakan oleh suatu instansi, kemudian kita dapat menggunakannya dengan jaringan internet. Selanjutnya di sini ada model layanan cloud. Yang pertama adalah software as a service, yang kedua infrastructure as a service, yang ketiga platform as a service. Apa itu software as a service? Software as a service adalah apa tadi lupa saya. Software as a service adalah kita dapat menggunakan aplikasi tanpa harus memiliki aplikasi di dalam komputer kita. Jadi kita dapat menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh suatu perusahaan melalui jaringan internet. Contohnya adalah Google Dokumen. Kita dapat menggunakan Google Dokumen melalui jaringan internet. Oke, yang kedua adalah infrastruktur as a service. Artinya adalah kita dapat menyimpan file ke dalam awan begitu ya. Jadi kita tanpa harus mempunyai komputer yang besar, mempunyai penyimpanan yang besar, kita hanya menguploadnya ke cloud computing. Contohnya adalah menggunakan Google Drive. Jadi kita menguploadnya ke Google Drive, kemudian kita dapat mengaksesnya kembali dan kapanpun itu selama kita masih terhubung ke internet. Yang ketiga adalah platform as a service. Contohnya seperti kita memiliki sistem operasi Windows, kemudian kita menginstal sebuah aplikasi ke dalam sistem operasi kita. Oke, yang selanjutnya adalah model implementasi cloud. Ada tiga, yaitu public cloud, private cloud, dan juga hybrid cloud. Apa itu public cloud? Public cloud adalah sebuah komputer awan atau cloud computing yang dapat diakses oleh seluruh orang yang terhubung ke internet. Contohnya Google Drive, ya dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua private cloud, ini merupakan cloud computing yang hanya diakses oleh orang-orang tertentu saja seperti dalam perusahaan. Yang ketiga ini hybrid cloud, ini adalah kombinasi keduanya antara public dan juga private. Jadi dapat diakses oleh orang umum atau hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja. Selanjutnya di sini adalah karakteristik utama cloud computing. Yang pertama, on-demand self-service, artinya memungkinkan pengguna untuk memperoleh sumber daya komputasi sesuai kebutuhan tanpa harus berinteraksi langsung dengan penyedia layanan. Yang kedua, broad network access, menekankan ketersediaan layanan cloud melalui berbagai perangkat dan platform seperti telepon, laptop, dan PC. Yang ketiga, resource pooling, melibatkan penggabungan sumber daya komputasi untuk melayani beberapa konsumen secara bersamaan. Yang keempat, rapid elasticity, memungkinkan penyedia layanan untuk menyediakan sumber daya dengan cepat dan otomatis sesuai permintaan. Yang kelima, measured service, artinya melibatkan pengukuran penggunaan sumber daya dan penagihan berbasis konsumsi. Untuk yang selanjutnya, komponen utama cloud computing akan dijelaskan oleh teman saya bernama Mirza Hardian Muhammad. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang konsep dasar cloud computing dan bagian selanjutnya yang akan kita bahas adalah komponen utama cloud computing. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, di mana perangkat keras merupakan dasar pembangunan infrastruktur cloud yang menyimpan semua kode dan fungsi sistem. Yang kedua adalah perangkat jaringan, di mana perannya adalah sebagai komunikasi untuk menghubungkan perangkat dalam sistem cloud. Yang selanjutnya dari komponen utama cloud computing adalah storage atau penyimpanan, di mana itu digunakan untuk menyimpan data dalam sistem cloud computing secara online. Bagian selanjutnya adalah rapid elasticity, memberikan layanan dan berfungsi sebagai pusat informasi dalam sistem cloud computing. Dan bagian kelima adalah measured service, di mana mencakup teknik virtualisasi user, desktop,
dan penyimpanan aplikasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi sistem cloud. Kemudian, konsep dasar selanjutnya yang akan saya bahas adalah kelebihan dan kekurangan cloud computing. Tentu saja cloud computing memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, dan contoh dari kelebihan cloud computing adalah biaya lebih hemat dibandingkan on-site server, memudahkan manajemen bisnis, kecepatan loading yang lebih tinggi, dan adanya fitur backup dan pemulihan data. Namun, cloud computing juga memiliki beberapa kekurangan, dan kekurangannya seperti isu teknis, ancaman keamanan, downtime, dan bandwidth terbatas. Dan konsep dasar cloud computing bagian terakhir yang akan saya bahas adalah keamanan dalam arsitektur cloud. Arsitektur keamanan cloud adalah suatu pendekatan yang tidak bersifat universal karena implementasi cloud bervariasi, melibatkan SaaS, PaaS, IaaS. Meskipun demikian, ada beberapa elemen utama dalam arsitektur keamanan cloud yang umumnya ditemui. Yang pertama adalah enkripsi, yang kedua adalah manajemen akses, ketiga alat visabilitas, empat otomatisasi, yang kelima segmentasi jaringan, yang keenam fleksibilitas dan penskalaan, yang ketujuh ketangguhan, yang kedelapan validasi tumpukan, dan yang kesembilan adalah kepatuhan. Baiklah, itu saja yang dapat kami bahas mengenai cloud computing. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.